Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat ya, dan terus semangat untuk bertani porang. Nah, di bulan Maret ini banyak sekali tanaman porang yang sudah pada menguning ya, dan kataknya pun sudah cukup besar-besar, artinya ini sudah tua. Nah, mungkin untuk bibit katak itu cenderung lebih lambat untuk panennya nanti, karena dari bibit katak itu biasanya sampai 3 atau 4 kali tunas pada umumnya ya teman-teman. Nah, bagaimana jika bibit umbi ini sampai 4 tunas seperti ini? Nah, bisa kalian lihat ini dalam satu lubang bisa sampai 4 pohon, dan pohonnya pun ini bisa dibilang cukup besar-besar ya, cukup besar-besar, dan cuman ada satu pohon ini yang masih tegak, ini yang masih cukup muda. Nah, ini masih cukup muda, dan 3 pohon ini sudah tua-tua teman-teman. Nah, bagaimana jika teman-teman punya tanaman bibit dari bibit umbi dan kemudian tumbuh 4 pohon secara bersamaan? Ketika tumbuh secara bersamaan seperti ini teman-teman ya, dan kita bisa lihat, kita lihat dulu nih pohonnya itu sehat atau tidak. Nah, ini pohonnya kan bagus ya, pohonnya bagus, kataknya pun cukup besar. Ini pohon yang paling kecil, kataknya segede ini teman-teman ya. Dan ini pohon yang kedua, kataknya pun luar biasa besarnya, minta ampun ya, tuh gede-gede banget. Dan ini pohon yang ketiga. Nah, ini kataknya masih cukup kecil karena dia masih sebenarnya belum terlalu tua. Dia sama seperti yang ini. Nah, nanti ketika ini sudah dorman semua, apakah umbinya ini akan menjadi lebih dari 1 teman-teman? Nah, kalau untuk bibit katak ketika banyak tunas ya, lebih dari 4 misalkan, itu biasanya memang untuk umbi itu pasti lebih dari 1. Bisa dipastikan lah sekitar 90% itu pasti bibitnya menjadi 2 umbi atau 3 umbi teman-teman ya. Semakin banyak tunasnya kalau bibit katak itu memang sampai ada yang saya menemui sampai 4 umbi dalam satu lubang tanam. Nah, untuk bibit umbi yang seperti ini kemarin saya sudah pernah coba buka, itu menjadi nanti hasil akhirnya ya teman-teman, ketika sudah dorman itu hasil akhirnya nanti akan jadi 2 umbi ya, akan jadi 2 umbi. Nah, ini nanti nyatus dengan ini yang ini teman-teman. Ini tanaman yang tunas pertama, kemudian ini muncul tunas keduanya yang ini. Nah, tunas ini yang tua ini tunas keduanya yang ini. Jadi ini 1 umbi, dan ini nanti jadi 1 umbi juga ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwasanya ketika tanam dari bibit umbi juga akan menghasilkan 2 umbi ya teman-teman. Nah, kalau untuk bibit katak mungkin sudah umum, sudah banyak yang tahu, ketika tunasnya banyak banget, lebih dari pada umumnya, misalkan lebih dari 4 gitu, itu biasanya memang umbinya lebih dari 1. Nah, untuk umbi ini saya pun baru belum lama mengetahui kalau tanaman dari umbi yang tunasnya bisa bersamaan kemudian bisa menjadi 2 umbi teman-teman dalam satu musim. Oke ya, ini sudah beberapa hari nggak buat video, dan mudah-mudahan teman-teman semua semakin bersemangat untuk bertani porang, jangan patah semangat. Nah, ya misalkan tahun ini kalian belum berhasil untuk berbudidaya, kalian mesti pelajari apa masalahnya, apa yang menjadi kekurangan di tahun ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan evaluasi untuk menanam di musim depan dengan cara yang lebih baik dan lebih maksimal teman-teman. Oke ya, dari saya mungkin cukup sekian. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Di ujung sana itu kelihatan putih-putih, itu lagi menandai umbi porang, karena di sebelah sana itu memang tidak kita pakai gulutan
Nah, kalau di sini memang kita hanya dikasih jalur air saja. Kasih jalur air karena di sini tanaman dari bibit katak, teman-teman. Dan di sebelah atas ini dari bibit umbi. Oke, teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.